Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa. Tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, pembimbing kita, mursyid kita, Dr. Honoris Causa Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Rais Am dan Ketua Jatma Swaja, sampaikan seruan PBNU dan sangat mungkin menimbulkan perpecahan umat khususnya Nahdien semakin parah. Demikian, semoga surat saya dibaca dan ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalam, hormat saya Profesor Dr. Abdul Hadi Muthohar, MA, Ketua Forum Mursyidin Indonesia. Bagaimana tidak? Menteri Agama kan tahu bahasa Arab ya. Bagaimana mungkin ikut-ikutan menyebut Lutfi bin Yahya sebagai Maulana. Ini akan saya bacakan surat terbuka dari salah satu fungsionaris pengurus Jatman Pusat atas kekecewaannya terhadap Menteri Agama Nazaruddin Umar yang semalam menghadiri acaranya Lutfi bin Yahya di Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau nampak sangat kecewa, sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang tidak lain adalah pengurus pusat jajaran Rois Suriah di PBNU. Surat terbuka untuk Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Menteri Agama RI di Jakarta, Demak 11 Agustus 2025, berarti hari ini 11 Agustus 2025, hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami menyatakan penyesalan mendalam atas dukungan penuh Menteri Agama Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan Jatma Aswaja kemarin karena 1. Mengizinkan penyelenggaraan tersebut di Masjid Istiqlal yang seharusnya dijaga kesuciannya dan statusnya sebagai simbol negara. 2. Ketidakadilan menak yang lebih menganak emaskan Jatma Aswaja daripada Jatman Nahdlatul Ulama. Beliau berkenan hadir sementara di pelantikan Idaroh Aliyah Jatman tidak sudi hadir. 3. Penyebutan guru kami dan Maulana menunjukkan ketidakpedulian menak terhadap isu panas di sekitar Habib Lutfi bin Yahya. 4. Menak telah mengabaikan seruan PBNU dan sangat mungkin menimbulkan perpecahan umat khususnya Nahdien semakin parah. Demikian, semoga surat saya dibaca dan ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalam, hormat saya Profesor Dr. Abdul Hadi Muthohar, MA, Ketua Forum Mursyidin Indonesia. Tanda tangan. Ya, setahu saya Profesor Abdul Hadi ini juga salah satu fungsionaris pengurus pusat Jatman atau Idaroh Aliyah hari ini. Saya sangat bisa memahami kebatinan atau situasi ruhaniah beliau. Saya sendiri sebelum ini sudah mengungkapkan kekecewaan saya atas tragedi hadir dan memuja-mujinya Menteri Agama Nazaruddin Umar kepada Lutfi bin Yahya di Istiqlal semalam. Bagaimana tidak? Menteri Agama kan tahu bahasa Arab. Bagaimana mungkin ikut-ikutan menyebut Lutfi bin Yahya sebagai Maulana? Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Rais Am dan Ketua Jatma Swaja. Kalau sebutan guru, walaupun secara etika moral berorganisasi sangat tidak elok, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Maulana adalah pengakuan atas Lutfi bin Yahya dianggap sebagai raja itu. Maulana kan raja kita, pemimpin kita. Bagaimana mungkin seorang menteri agama nyebut seorang keturunan imigran Yaman bernama Lutfi bin Yahya dengan Maulana dianggap sebagai raja? Ini memang kebangetan.
kebangetan ikut mendukung semangat Lutfi bin Yahya di dalam gerakan-gerakannya, di dalam langkah-langkahnya yang telah terbukti beberapa menimbulkan kasus di negara ini, termasuk di Nahdlatul Ulama sendiri. Kasusnya Lutfi bin Yahya di NU dengan PBNU bukan hanya persoalan bagaimana dia tidak amanah memimpin Jatman yang telah 20 tahun lebih dipegangnya, tapi juga secara berdirinya NU. Ada videonya Lutfi bin Yahya secara verbal menyatakan NU diklaim katanya didirikan atas restu mbahnya dia. Padahal dalam literatur, narasi, teks sejarah Nahdlatul Ulama yang selama ini beredar tidak ada sangkut pautnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan mbahnya Lutfi bin Yahya itu. Makanya buku yang menceritakan itu sudah ditarik oleh PBN. Karena tidak benar cerita sejarahnya Lutfi bin Yahya itu. Ini pasti ada maksud tersembunyi mengapa dia menyusupkan kakeknya sebagai orang yang berjasa atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Mestinya Menteri Agama tahu ini, tahu polemik yang sangat berbahaya ini. Sejarah masa lalu menentukan kehidupan hari ini dan masa yang akan datang. Ketika rumah Anda diklaim oleh seorang bahwa rumahmu adalah pemberian dari mbahmu, maka saya pasti punya maksud tertentu dengan rumahmu itu. Itu pengertian kecil aja. Dia orang yang mengklaim itu pasti ingin menguasai, ingin memiliki, ingin ambil bagian dari rumah Anda itu. Makanya saya sangat bisa memahami dan sangat sepakat kekecewaan dari Profesor Abdul Hadi ini terhadap Menteri Agama. Masjid yang harusnya dijaga kesuciannya, dipasangi kursi, dibuat MOU kepentingan duniawi dengan salah satu perusahaan air mineral. Menurut saya ini sangat tidak elok itu dilakukan di dalam altar suci ruang utama Masjid Istiqlal, Jakarta. Masjid seharusnya dihindarkan dari hal-hal yang berbau bisnis keduniawian. Apalagi ini dilakukan oleh yang katanya sufi, tokoh sufi. Tokoh sufi diselenggarakan oleh organisasi mengatasnamakan sufi. Mestinya sangat hati-hati terhadap hal tersebut. Ini dari sisi etika moral, beragama, bersufi, bertasawuf. Alih-alih mencari titik temu mendamaikan dua tokoh ini dalam sebuah acara, Menteri Agama pasti punya kapasitas untuk itu, agar tidak terjadi pecah belah di kalangan para mursyid thariqah semacam ini sampai seperti ini. Tapi justru melakukan keberpihakan yang tidak mutu, keberpihakan yang ngawur menurut saya, menempatkan acara jagungnya di Masjid Istiqlal yang merupakan masjid simbol negara yang mestinya menjadi simbol perdamaian semuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar dengan mengizinkan dan hadir pada acara jagung alih-alih mendamaikan itu justru akan semakin memperlebar jurang perpecahan yang akan terjadi di kalangan para ulama NU, khususnya di para kalangan mursyid-mursyid thariqah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau gembar-gembornya mari bersatu rukun, hindari adu domba, jangan pecah belah, bela negara, sebagaimana tagline-nya semalam itu bullshit. Justru sebaliknya yang terjadi pas ke acara itu adalah sebaliknya, semakin memperlebar, memperdalam jurang pecah belah di internal Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Meledak, luar biasa. Sahabat, ya, aksi Mbah Lutfi di Masjid Istiqlal sungguh luar biasa, ngamuk-ngamuk. Namun apa? Ngamuk-ngamuk di Masjid Istiqlal, ya, Masjid Istiqlal dibuat seenaknya, namun akhirnya kualat. Ini jelas kualat dengan Masjid Istiqlal, ya. Seorang sekelas Habib Lutfi bin Yahya, seorang yang katanya waliullah, ya, pimpinan, yang katanya maulana, guru kita, kata Menteri Agama katanya, seorang yang begitu pangkatnya begitu tinggi, ya. Namun apa, ya saudaraku, rukun wudhu saja tidak tahu. Masa basuh telinga, ini ngusap telinga ini, ya. Dalam rukun disebut rukun wudhu, luar biasa saudaraku. Apakah ini fitnah? Apakah ini fitnah yang keji saudaraku? Siapa yang memfitnah?
Di situ pidatonya luar biasa, ngamuk-ngamuk ya. Keras nadanya ya, mengajak persatuan katanya. Namun apa? Ya, jangan mau mengikuti orang-orang yang ingin memecah belah katanya. Namun apa? Siapa yang memecah belah? Siapa yang mengobok-obok Nahdlatul Ulama? Siapa yang mengobok-obok Jatman? Ya, kita tahu semua sejarahnya. Ya, siapa yang sakit hati ya karena tidak terpakai di Jatman, lalu membuat sendiri Jatma Aswaja. Ya jelas kualat. Kualat. Seperti omongan Mbah Lutfi sendiri di masa lampau, orang NO-NO-nan. Akhirnya terjadi juga setelah beberapa bulan yang lalu ya juga dikupas oleh Kiai Marzuki ketika Habib Lutfi bin Yahya memaknai lafal laqad ja'akum ini sungguh luar biasa. Mungkin oke lah dalam memaknai mungkin bisa salah, namun yang penting artinya tidak salah. Namun ini apa? Ini akhirnya ternyata benar. Rukun wudhu adalah basuh telinga. Basuh telinga ini ya termasuk rukun wudhu, luar biasa saudaraku. Ini pelajaran TK, pelajaran PAUD, pelajaran ibtidak ya. Semua orang kecil, anak kecil itu tahu kita ngajarin rukun wudhu itu apa ya. Di sini sekelas mursyid thariqah menyebutkan basuh telinga, ya, ngusap telinga ini termasuk rukun wudhu. Dan anehnya orang seperti ini juga disebut maulana oleh Menteri Agama. Oleh karenanya tidak salah jika sangat wajar jika seorang ketua forum mursyid ya membuat surat terbuka kepada Menteri Agama menunjukkan kekecewaan beliau atas ketidakadilan Menteri Agama dalam hal bersikap dan tidak tahu, seolah-olah tidak mau tahu menahu tentang persoalan kasus-kasus masalah-masalah yang sedang bergejolak di Jatman ini ya. Menteri Agama seolah-olah tidak mau tahu tentang permasalahan ini. Yang seharusnya Menteri Agama ini berusaha untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan terus malah membela sepihak. Seolah-olah seorang Mbah Lutfi ini tidak punya salah. Seolah-olah orang yang dizolimi. Padahal apa? Siapa yang merubah Jatman ya, siapa yang selama ini dibicarakan tentang makam-makam palsu? Masa menteri sekelas Menteri Agama tidak tahu, tidak mendengar, atau memang sengaja tidak tahu menahu ya? Sejarah NU masa tidak tahu? Apakah Pak Nasaruddin ini bukan orang NU? Kok tidak tahu? Begitu banyak sejarah yang bukunya sudah ditarik oleh PBNU, ya, buku yang menyebutkan leluhur kakeknya atau leluhurnya Habib Lutfi ini dimasukkan dalam termasuk orang yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Akhirnya bukunya ditarik oleh PBNU, sudah jelas ya. Keputusan PBNU mengenai Jatman sebelum ada Jatma Aswaja juga ada ya, dibacakan oleh Khatib bahwa idaroh aliyah sengaja untuk mengeluarkan Jatman dari induknya. Iya kan, disimpulkan seperti itu. Dan sungguh luar biasa, banyak sekali kasus-kasus, masalah-masalah yang janggal yang selama ini belum bisa terselesaikan, namun sekelas Menteri Agama tidak
mau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini yang seolah-olah dari mukibin pendukung Abah Lutfi ini seolah Abah Lutfi yang dizolimi, yang selama ini mungkin dihina-hina namun tidak menjawab. Memang ya harusnya menjawab. Kalau memang tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan selama ini, yang masalah jatman, ya, masalah membuat patman, ya, harusnya ngomong dong tentang makam-makam palsu. Coba ngomong, bagaimana? Nah, tidak diam saja, akhirnya kan membenarkan bahwa selama ini memang beliau, namun yang ceramahnya di Masjid Istiqlal juga masih sama, seolah-olah orang yang sangat nasionalis, orang yang mementingkan persatuan. Namun di sini beliau ketika tidak menjabat di Jatman membuat tandingan Jatma Aswaja. Apakah ini bukan perpecahan yang sengaja dibuat oleh beliau? Jelas adanya Jatma Aswaja ini membuat perpecahan di kalangan Nahdliyin, karena mayoritas orang-orang Nahdliyin yang pengikut-pengikut Thariqah inilah, ya, kenapa harus membuat Jatma Aswaja? Ada apa? Kalau memang ada masalah di Jatman yang selama 20 tahun lebih dipimpin oleh Habib Lutfi, apa yang salah harusnya diselesaikan, diluruskan. Orang sekelas Sufi, yang katanya pimpinan Sufi dunia, luar biasa. Orang yang seperti ini berbahaya kalau diteruskan, ya. Kedoknya halus. Ini lebih berbahaya dari mereka yang tampangnya mungkin compang-camping, mungkin rambutnya acak-acakan, mungkin tubuhnya penuh dengan tato, ya. Garang membawa pisau ke sana ke sini. Mungkin itu bisa kita hindari kejahatannya, tapi yang halus ini susah, ya, kita tidak tahu. Karena sepertinya halus, ternyata kita tidak tahu, ya. Ternyata di dalamnya biji kedondong luar biasa, ya. Ini sahabat saudaraku harus waspada, pintar memilih, cerdas memilih, ya. Jangan mengikuti framing-framingan dari mereka yang seolah-olah kita ini membenci beliau. Tidak. Kita hanya ingin meluruskan, ya, meluruskan apa-apa yang tidak benar, ya. Basuh telinga itu sunnah dalam hal wudhu. Ya, boleh Anda berwudu tidak basuh telinga, itu sunnah, itu bukan wajib. Nah, ini saudaraku pemirsa, dimanapun Anda berada, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Ya, tetap jaga kerukunan, jaga persatuan. Salam NKRI, harga mati.